Bab 31. Rapat yang pelik. Apa maksudnya ini Raja? Bisakah Anda menjelaskan pada kami sedetail dan serinci mungkin? Terlebih kami benar-benar tapi apa yang menjadi daya tarik di sini bukan karena penjelasan Western. Tapi hampir semua orang yang hadir di sini terkejut tak kala mendengar Raja sementara Oceani. Lucas Reinhardt bermaksud menyerang negara Java. Tempat di mana ayahnya dulu berguru seni keterampilan bertarung. Bisa dikatakan sejak Cancelo berguru di negara Java, kekuatan serta dikdayanya sangat kuat sekali. Apa Anda serius Raja? Anda tidak mengada-ngadakan? Ucap salah satu tetua meragukan ucapan Western. Aku adalah seorang raja, dan pantang bagi seorang raja menakut-nakuti pengikutnya. Apakah aku sebelumnya pernah bercanda seperti ini tetua Harvest? Ucap Western dengan tatapan dinginnya dan ini mampu membuat tetua Harvest sedikit ketakutan. Apalagi dari raut wajah Western yang serius sekali itu sudah cukup membuat semua orang yang hadir, termasuk Raul mengerti jika Western sedang tidak bercanda saat ini. Tapi, atas dasar apa Raja Lucas ingin menyerang negara Java Raja? Bukankah kita tidak boleh menyerang tanpa sebab? Karena konsekuensinya akan fatal jika kita bertindak arogan di dunia ini. Karena bisa saja kita menjadi musuh bagi seluruh dunia. Ucap tetua yang lain. Mendengar ucapan yang sangat masuk akal. Semua orang yang hadir kecuali Western sangat kagum dengan argumen tetua tersebut. Hais, semua tidak semudah yang kita lihat. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, belum tentu itu benar-benar belum terjadi. Akan aku jelaskan jika Lucas mencurigai salah satu warga negara Java yang telah membunuh ayahnya. Meskipun bukti konkretnya tidak ada, tapi ada satu kamera CCTV yang menangkap sosok orang yang diduga telah membunuh Cancelo. Bahkan bukti lainnya yang bisa menguatkan kecurigaan Lucas adalah soal putri kerajaan mereka, Zelda Romeda. Ucap Western berhenti sejenak. Seperti yang kalian ketahui, putriku Stella dan juga Zelda adalah sahabat. Mereka sering bertemu sebulan sekali dan sering bepergian bersama. Dan sekarang mereka berdua sedang berada di negara Java, negara tempat sosok laki-laki itu tinggal. Ucap Western lagi dan ini membuat mereka kembali terkejut. Jadi, Raja Cancelo benar-benar dibunuh oleh orang dari negara Java. Ucap tetua yang lainnya. Menurut alibi Lucas, Putri Zelda membantu pembunuh tersebut agar kedepannya saat perebutan tahta, Putri Zelda bisa memenangkan tahta dan menjadi raja dengan mengambing hitamkan kakaknya agar cepat-cepat menjadi raja. Sehingga pandangan semua orang tentang Lucas akan buruk dan mereka yang setia pada Cancelo akan menuntut agar Lucas lengser dari jabatan rajanya dan diganti oleh Putri Zelda. Hanya saja ini baru alibi Lucas sendiri karena dia bersumpah padaku tadi jika tak ada niatan di hatinya untuk menjadi raja secepatnya. Terang Western lagi. Lalu, apa maksudnya dengan Lucas meminta bantuan pasukan pada kita? Bukankah kita tak ada hubungannya dengan masalah ini? Ucap tetua sedikit keberatan dengan permintaan Lucas. Mendengar pertanyaan dari pengikutnya, Western hanya menghela nafas sembari berpikir sejenak. Itu karena putriku, Stella. Itu karena Stella berdiri di samping Zelda dan itu membuat Lucas mencurigai kita dan menganggap jika kita membantu Zelda untuk mendapatkan tahta. Apalagi hubungan di antara Zelda dan Stella yang membuat Lucas semakin yakin jika kita bersekongkol dengan Zelda. Itu sebabnya, Lucas meminta bantuan pasukan pada kita untuk membuktikan jika kita tidak terlibat dengan persekongkolan yang ada antara dirinya dan juga adiknya, Putri Zelda. Terang Western lagi. Mendengar penjelasan Western, semua orang yang berpikir sejenak lalu mengangguk tanda mereka setuju. Apa yang ada di pikiran Lucas saat ini sangat wajar mengingat hubungan kedua putri yang sangat akrab sekali. Bahkan mereka mengira jika Lucas adalah orang yang sangat rasionalis karena dia mampu berpikir secara terbuka dan tepat. Bahkan pemikirannya ini sudah membuat Lucas satu tingkat untuk bisa menjadi seorang raja. Tapi, bukan ini yang sebenarnya ingin dibahas oleh Western. Karena Western hanya mengikuti alur saja. Sehingga Western sedikit kewalahan untuk memilih tindakan yang tepat bagi kerajaannya. Menurutku, untuk membuktikan kalau kita tak ada hubungannya dengan Putri Zelda adalah dengan mengirim pasukan kita di garda mereka. Tapi itu sangat beresiko pada pertahanan wilayah kita jika pasukan bantuan kita malah mendapat pengkhianatan dari Lucas. Seperti yang kita ketahui, jika Lucas adalah orang yang sangat licik. Terang tetua lainnya. Aku setuju dengan saran tetua. Karena aku bisa melihatnya sendiri jika Putri Stella dan Putri Zelda baik-baik saja di negara Java. Bahkan mereka sepertinya hidup senang di sana. Ucap Raul yang makin membuat mereka kebingungan. Ini, apa maksudnya ini Panglima Raul? Ucap tetua yang ingin meminta penjelasan lebih lagi dari Panglima Raul. Begini tetua, mungkin saja sosok pembunuh yang dimaksud Lucas adalah orang yang justru menyelamatkan nyawa Putri Zelda. Karena aku merasa jika dia benar-benar seorang pembunuh, maka kenapa sampai sekarang Putri Zelda masih hidup dan bahkan dia sangat terlihat bahagia saat tadi siang aku tanpa sengaja bertemu dengannya di negara Java? Terang Raul yang langsung membuat semua orang teringat dengan misi yang diemban oleh Raul. Tanpa berkata-kata, semua orang saling pandang. Karena mereka mengira, jika sesuatu yang sangat penting itu hilang dan Raul sendiri yang mengatakannya, sehingga tanpa berbasa-basi lagi. Panglima Raul, bagaimana dengan misi Anda membawa Putri Stella? Karena sedari tadi kami belum melihat Tuan Putri ada di istana ini. Ucap tetua yang paling dekat dengan Panglima Raul. Mengenai Putri Stella, aku sudah membawanya kemari. Tapi Tuan Putri lebih memilih pergi bersama kepala keluarga Mirza.
Sehingga dia hanya mampir sebentar lalu pergi lagi. Terang rawa pada semua orang yang hadir di sini. Bab 32. Berada di tengah-tengah. Putri Stella hanya mampir lalu pergi lagi, ucap Raul pasrah. Sementara semua orang yang mendengar ucapan Raul hanya bisa saling menatap. Apakah ini benar perkataan dari panglima mereka? Ada apa para tetua? Jangan bilang Anda tidak mempercayai saya. Ucap Raul lagi saat melihat tatapan para tetua yang melihatnya. Haha sih. Terlepas dari misi seorang panglima, saya akan mengatakan usulan saya mengenai bantuan pasukan yang diminta oleh Lucas. Saya setuju mengirim pasukan kita, asal dengan jaminan jika pasukan kita harus kembali paling sedikit 50% dari semua pasukan yang kita kirim. Jika kurang dari 50%, maka Lucas harus siap dicap sebagai pengkhianat kerajaan Britani dan kami akan meminta bantuan dari Badan Perdamaian Dunia untuk meminta keadilan para kerajaan Oceani. Ucap tetua yang dekat dengan Raul. Tidak hanya itu saja, Oceani harus bertanggung jawab penuh atas keluarga yang ditinggalkan setidaknya selama 20 tahun sampai anak mereka yang ditinggalkan dewasa dan bisa menjadi tulang punggung keluarga menggantikan ayah mereka yang telah gugur di medan perang. Ini syarat yang sangat mudah bagi kerajaan Oceani yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Terang tetua yang lainnya. Mendengar permintaan yang masuk akal, membuat Western sedikit setuju. Hanya saja, permasalahannya sedari tadi belum keluar. Mengenai warga Java yang dicap sebagai pembunuh belum Western ceritakan sehingga mereka semua dengan mudahnya bisa melepas pasukan mereka ke medan perang. Sebenarnya, usulan dari para tetua sudah sangat baik. Hanya saja, dari semua orang di sini selain Panglima Raul, kalian belum memperoleh informasi yang lengkap. Panglima Raul, tolong ceritakan apa yang Anda alami di negara Java. Ucap Western datar dan mata semua orang langsung tertuju pada Raul. Mendengar permintaan Western, Raul sedikit tertegun. Dia tak yakin jika menceritakannya karena saat dia menceritakan pada Western menganggapnya seperti orang kurang waras. Panglima Raul panggil salah satu tetua saat melihat wajah Raul yang masing tertegun itu. Kemudian, setelah Raul sadar dari lamunannya, dia menceritakan semuanya yang sama persis dengan apa yang diceritakannya pada Western. Semua mata tertegun saat telinga mereka mendengar sebuah cerita yang di luar nalar ini. Apalagi saat mendengar menyatukan tubuh serta pintu misterius yang sangat aneh membuat semua orang yang mendengarnya memiliki respon yang hampir sama dengan respon yang diberikan oleh Western pertama kali. Ini tidak mungkin terjadi Panglima Raul. Ucap salah satu tetua yang tak mempercayai cerita Raul. Ini bisa saja terjadi tetua Ralen, karena aku sudah menyuruh pengawal untuk mengecek CCTV dan tidak mendapati Panglima Raul masuk dari gerbang utama ataupun gerbang belakang. Salah satu cara adalah melalui pintu misterius. Dan itu dilakukan oleh kepala keluarga Mirza. Terang Western yang membuat semua tetua terdiam beberapa saat. Lantas, apa hubungannya kepala keluarga Mirza dengan rapat yang kita adakan saat ini? Ucap tetua Harvest. Seperti yang kita ketahui, Putri Stella sedang berada di negara Java dan itu ada di tempat keluarga Mirza. Lucas meminta bantuan pasukan pada kita karena ingin menyerang pembunuh dari negara Java. Dan kalian harus tahu kalau orang yang dimaksud Lucas sebagai pembunuh adalah kepala keluarga Mirza, Baikuni Mirza. Itu tandanya, cerita Raul bisa saja masuk akal karena Baikuni Mirza terlihat jelas tertangkap CCTV di Istana Oceani, sedang riwayat hidupnya tak pernah sekalipun menginjakan kaki ke bandara internasional di kerajaan Oceani. Bahkan jejak digital milik Baikuni Mirza tidak pernah tercatat ataupun tubuhnya tidak pernah tertangkap kamera CCTV di bandara kerajaan Oceani. Dengan kata lain, dia memakai pintu misterius yang diceritakan oleh Panglima Raul untuk sampai ke Istana Kerajaan Oceani. Terang Western mengutarakan pendapatnya sekaligus menceritakan informasi yang telah diceritakan oleh Lucas padanya. Sebuah informasi yang membuat Lucas geleng-geleng kepala. Karena Lucas sendiri tidak tahu bagaimana caranya Baikuni Mirza bisa tertangkap kamera CCTV di istananya. Sedang tubuhnya tak terlihat oleh CCTV yang ada di bandara maupun di jalanan kerajaan Oceani. Tapi, setelah Western pulang, dia akhirnya tahu jika Baikuni Mirza memiliki pintu misterius yang bisa muncul di mana saja dan informasi ini yang tidak diketahui oleh Lucas. Mendengar penjelasan dari Western, semua orang terkejut bukan main. Mereka sangat terkejut karena semua yang terjadi hanya berhubungan dengan satu orang dan itu kepala keluarga Mirza, Baikuni Mirza. Apalagi kemarin mereka melihat dengan jelas melalui siaran live streamingnya jika Baikuni Mirza tiba-tiba menjadi keluarga yang berpengaruh hanya dalam beberapa hari saja. Bahkan perbuatan kejinya yang membunuh orang lain di negaranya masih tidak ada berita kelanjutannya seolah-olah kasus mengenai dirinya ditutup dan tidak ada yang berani mengusutnya. Dengan kata lain, kita berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan bukan? Ada Lucas dan juga Baikuni Mirza dan kita berada di tengah-tengah mereka atas desakan dari Lucas. Ucap tetua Ralen. Haha sih, tidak hanya itu juga. Aku masih punya satu janji dengan guruku jika aku tidak akan pernah menyerang Java seumur hidupku. Jadi keputusanku tetap tidak akan mengirim tentara kita ke Java. Kalau untuk para tetua bagaimana? Sengaja aku tadi menceritakan semua masalahnya secara detail agar kalian bisa berpikir secara sehat demi keberlangsungan Britani. Terang Western sambil menghela nafas lega setelah dia dengan mantap mengutarakan pendapatnya. Sementara semua orang sedang berpikir, Kuni yang semalam tidur dengan Vania dan tidak melakukan apapun malah membuat Vania terkejut. Apalagi saat bangun, Kuni sudah bangun tapi masih memeluknya.
Kaku Kun, ucap Fania terbata-bata. Hems, kamu sudah bangun Sayan? Ucap Kuni sambil memeluk Fania lebih erat lagi. Ini, lepas Kun. Aku mau bangun. Ucap Fania mencoba berdiri. Jangan dulu Sayan, biarkan aku memelukmu lebih lama lagi. Mungkin ini yang aku rindukan darimu kelak. Sehingga saat ada kesempatan seperti ini, aku akan memanfaatkannya. Ucap Kuni santai. Sementara Fania bingung. Kuni malah menggoda Fania dengan menggelitik Fania dan itu membuat Fania tertawa karena tak tahan dengan gelitikan Kuni. Hahaha, hentikan Kun, hentikan. Hahaha. Ucap Fania sambil menghalau jari jemari Kuni. Meskipun Kuni sudah mendengar permintaan dari Fania, dia tetap menggelitik Fania sampai-sampai suara tangis Fania pecah dan itu malah membuat Kuni bingung sekaligus menghentikan aktivitasnya. Sayan, kenapa? Apa aku berlebihan tadi? Tanya Kuni yang keheranan. Fania hanya menggeleng sambil menyeka air matanya. Bab 33. Kehidupan kita sudah damai. Fania hanya menggeleng sambil menyeka air matanya. Dia menangis bukan karena gurauan Kuni, tapi dia menangis karena hanya Kuni yang bisa membuatnya tertawa seperti tadi. Di Telago, tak ada laki-laki yang bergurau dengannya seperti itu. Hanya anak kecil yang pernah dia tolong yang bergurau dengannya. Selebihnya, hanya cacian dan hinaan yang diterima oleh Fania karena badannya yang gemuk itu. Katakan Sayan, kenapa kamu menangis? Ucap Kuni sambil memeluk Fania. Aku tidak tahu kenapa kamu memperlakukanku seperti ini Kun. Apa istimewanya aku sehingga aku tak bisa lepas darimu? Aku gemuk dan jelek. Tapi kamu selalu memperlakukanku layaknya seorang bidadari. Apa matamu sehat, Kun? Ucap Fania yang sedikit mencela Kuni. Mendengar keluhan Fania, Kuni hanya tersenyum. Dia tak membalas ucapan Fania karena dia tahu jika Fania adalah orang yang berhati lembut. Sehingga Kuni mencoba mengalihkan pembicaraan dengan topik yang lain. Hentikan keluhanmu Sayan. Aku tetap mencintaimu. Mulai sekarang, berhenti minder dan lebih percaya dirilah. Ingat Fania, jika di sini, kamu itu sama dengan yang lainnya. Terang Kuni pada Fania. Tapi Kun, katakan padaku, apa istimewanya aku sehingga kamu tak ingin melepasku? Tanya Fania yang sangat penasaran dengan jawaban Kuni. Sementara Kuni, setelah mendengar pertanyaan Fania, dia lalu berdiri sambil memandangi Fania dari atas sampai bawah. Kamu sempurna Fania. Kamu sama cantiknya dengan semua wanita yang ada di sini. Tanpa terkecuali. Ucap Kuni lirih lalu menarik Fania. Kuni menarik Fania ke kamar mandi dan mereka akhirnya mandi bersama-sama. Hanya saja, Fania terlihat malu-malu dan juga dia terkejut saat melihat tonggak Kuni yang besar dan panjang itu, meskipun tonggaknya masih dalam kondisi biasa-biasa saja, tidak tegang. Sementara di istana presiden, Jasnan masih belum mendapat kesimpulan soal kepala keluarga Mirza, Baikuni Mirza. Kejelasan mengenai apakah dia berpihak pada Baikuni Mirza atau menyerahkan Baikuni Mirza pada kerajaan Oceani masih menjadi pertimbangan yang sangat intens baginya, sehingga dia telah memutuskan langkah pertama yaitu menemui kepala keluarga Mirza langsung dan menanyakan perihal masalah ini padanya. Karena selain dia bimbang, Jasnan masih sangat penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh kepala keluarga Mirza, apakah sesuai dengan cerita Jenderal Sukirman atau hanya bualan saja. Tanpa berlama-lama lagi, dia lalu meraih handphonenya dan menelpon seseorang. Selamat pagi Jenderal. 3 hari lagi, tolong buatkan kami jadwal untuk bertemu dengannya. Ucap Jasnan singkat lalu mematikan teleponnya. Sementara orang yang di seberang hanya bisa mengangguk lalu tersenyum dengan ceria. Sementara di tempat lain, di kediaman rumah Kuni. Kuni yang sudah wangi dan keluar dari kamar Fania membuat semua wanita yang ada di meja makan menatapnya. Tanpa ditanya pun Kuni sudah tahu arah pikiran mereka karena tatapan cemburu dari mereka sudah menandakan jika mereka sedang berpikir negatif tentangnya. Tapi bukan Kuni namanya jika dirinya tidak menjadi pusat perhatian oleh semua orang. Sisel, Vela dan juga Mela. Mulai nanti malam, kalian harus menemani nenek dengan benar. Karena kemarin malam nenek tidur sambil duduk dan kalian tidak menyadarinya. Ucap Kuni sambil melihat ketiganya. Mendengar ucapan Kuni, membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. Hanya Stella dan Zalta yang masih diam karena mereka tak mengerti ucapan Kuni. Hei Kun, apa kamu yakin? Nenek kemarin malam itu ketiduran? Tanya Sisel. Iya Tuan Kun. Kami kira kalau nenek butuh waktu berdua dengan Anda. Timpal Mela. Khas kalian ini, dibilangin kok nggak percaya. Kalau tidak percaya, coba tanya sama. Ucapan Kuni terhenti saat menyadari tak ada neneknya di meja makan. Nenek kemana Cil? Tanya Kuni pada Sisel. Nenek sedang ada di rumah sebelah Kun, sahut Eva sambil berjalan menuju meja makan. Oh, begitu. Terus bagaimana dengan tugasmu, Af? Tanya Kuni santai. Beres. Semua yang kamu minta sudah aku bereskan semua. Dan aku punya pertanyaan lain untukmu. Ucap Eva yang sedikit membuat Kuni penasaran. Apa benar Kun kalau kamu sudah menyembuhkan Panglima Raul? Ucap Eva sambil berbisik pada Kuni. Mendengar bisikan Eva, Kuni sedikit terkejut juga. Jika bukan Stella, pasti Mohan. Karena hanya 2 orang itu yang tahu. Selain Raul itu sendiri tentunya. Seperti biasa, kamu benar-benar ahli informatika.
Sanjung Kuni karena tak ingin memperdebatkan masalah kecil begini. Baguslah Kun. Setidaknya kita tidak punya musuh lainnya karena tindakan aroganmu itu. Ucap Eva santai sambil duduk di meja makan. Heish, Eva. Eva. Mau sampai kapan kamu naif begitu? Tugasmu hanya perlu melakukan apa yang aku minta. Dan untuk konsekuensinya, biar aku yang urus. Ucap Kuni. Oh baiklah Tuan Kun. Tapi ingat Kun, semakin sedikit musuh, maka kita akan semakin aman. Tolong ingat itu. Ucap Eva lalu melahap makanannya. Tenang saja Eve. Kita sudah tak punya musuh lagi. Kehidupan kita sudah damai sekarang. Ucap Kuni santai. Tanpa Kuni sadari, jika bahaya yang lebih besar sedang mengintainya. Bahkan bisa saja tragedi yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi tapi dengan sumber masalah yang berbeda. Selesai makan, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing di mana Sisel pergi ke perusahaannya. Vela dan Mela menyiram tanaman. Vania yang diajak oleh Eva ke ruangannya. Hanya ada Stella, Ovi dan Zelta yang duduk di meja makan bersama Kuni. Sedang untuk Steffi, dia sedang berada di apartemennya. Dewi juga masih di rumahnya karena dia sedang mengumpulkan semua informasi tentangnya. Sedangkan Kinan dan Puspita disibukkan oleh pindahan orang tuanya yang pindah ke rumah lainnya karena di perumahan yang Kinan belikan memiliki udara yang sangat bau sehingga membuat Mei tidak betah. Semenjak Kuni memberinya uang, Kinan sudah tak lagi berhemat. Meskipun awalnya dia tidak setuju ibunya ingin pindah rumah, tapi saat mengingat nasihat Kuni bahwa dia tak harus berhemat sekarang, membuat Kinan tak ada alasan lain untuk menolak permintaan ibunya tersebut. Kinaan, jangan lupa kalau kamu ke rumah Nakun. Ajak dia mampir ke rumah baru kita ya. Ucap Mei yang sangat senang punya mantu seperti Kuni. Dan itu berbanding terbalik dengan masa lalu mereka di mana Mei sangat takut dengan Kuni. Apalagi saat mendengar cerita Kinan yang melayani Kuni berjam-jam. Bab 34, membuat pasukan yang kuat. Mendengar permintaan ibunya, Kinan hanya mengangguk pelan sembari pergi ke rumah Kuni. Sejak dia tahu cerita masa lalunya, Kinan tak bisa lepas dari genggaman Kuni. Bahkan dia sangat mencintai Kuni dengan perasaan yang sama saat dirinya mengagumi Kuni beberapa tahun yang lalu saat dirinya masih kecil. Bahkan kenangannya terus diingat Kinan sampai sekarang. Apalagi sejak kehadiran Kuni, memberikan perubahan warna dalam hidupnya dan juga keluarganya. Dan lagi, Kinan bisa merasakan dengan sangat jelas kalau Kuni juga mencintainya, meskipun Kinan bukan satu-satunya wanita di hatinya. Tapi Kinan sudah tidak berpikiran sempit lagi karena dia sadar jika Kuni pantas mendapat wanita manapun. Terlebih di masa lalu, Kuni juga memiliki wanita lebih dari satu. Dengan menaiki taksi, Kinan tiba di rumah Kuni dengan cepat. Dia terkejut saat melihat banyaknya orang yang sedang latihan di depan teras dengan suara yang keras. Hanya saja, saat mereka mengetahui jika Kinan akan lewat, mereka semua menepi membentuk barisan dan Kinan bisa jalan dengan leluasa. Mohaan, teriak Kuni pada Mohaan. Sementara Mohan yang mendengar namanya dipanggil oleh Kuni langsung bergegas menuju Kuni berjalan di belakang Kinan. Sayan, ucap Kuni saat melihat Kinan. Ada apa ini Kun? Kenapa banyak sekali orang? Tanya Kinan pada Kuni. Oh, ini aktivitas rutin Sayan. Ucap Kuni santai. Mohan, bagaimana dengan gurumu? Kapan dia datang? Ucap Kuni santai saat melihat Mohan di belakang Kinan. Tuan Kun, kemungkinan nanti sore sampai ke sini. Ucap Mohan. Oh baiklah. Kamu boleh pergi. Ucap Kuni lalu masuk dengan memeluk Kinan. Sementara Kinan sudah tak malu lagi karena dia sudah merasakannya. Oh ya Sayan, kenapa datang sendiri? Di mana Puspita? Tanya Kuni pada Kinan. Dia sedang membantu ibu menata ulang perabotan rumah Kun. Karena kami baru saja pindah ke rumah baru lagi. Terang Kinan. Pindah lagi? Memangnya dulu kalian beli rumah di mana? Tanya Kuni penasaran. Dulu di Prom Grandes. Sekarang pindah lagi di puncak Town Hill Kun. Ucap Kinan. Hems, pilihan yang bagus. Hanya butuh sekitar 15 menit agar sampai ke sini dan hanya butuh sekitar 10 menit dari mansion. Terang Kuni pada Kinan. Oh ya Sayan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ini mengenai pengawal. Ucap Kuni lagi. Pengawal? Untuk apa Kun? Tanya Kinan yang sedikit tidak mengerti. Begini saja, nanti kita bahas waktu jam makan siang. Sekarang kamu telepon Steffi agar ke sini. Aku mau ke rumah Dewi dulu. Ucap Kuni lalu berjalan ke arah pintu. Tapi, sebelum Kuni benar-benar keluar, dia berbalik lagi sambil menggumamkan sesuatu. Ovi. Saudah, kemarilah. Ucap Kuni santai dan itu hanya didengar oleh mereka berdua. Ovi yang mendengar panggilan Kuni langsung berjalan ke arah Kuni. Sementara Saudah sedikit merinding karena tak ada Kuni. Tapi dia bisa mendengar suaranya dengan sangat jelas. Stella, apa kamu mendengar suara Kuni memanggilku tadi? Tanya Saudah pada Stella. Stella hanya menggeleng sekali karena dia tak mendengarnya. Baiklah, aku keluar dulu. Ucap Saudah singkat lalu keluar kamarnya. Kun, apa kamu memanggilku? Teriak Saudah dari lantai 3. Turunlah Saudah. Aku ada di ruang tamu. Ucap Kuni santai. Saudah lalu turun dan terkejut saat ada beberapa orang yang sudah menunggunya. Saudah, bersiap-siaplah. Kamu akan berlatih bersama Ovi.
Dan kamu, Ovi, tolong latih Sauda. Jangan sampai membuatnya terluka, tapi pastikan dia bisa meningkatkan kekuatannya. Ucap Kuni lalu bergegas pergi ke rumah Dewi. Meskipun terkesan buru-buru, tapi Kuni sudah membuat rencana yang matang di mana untuk bisa menguasai Java, dia harus membuat pasukan yang kuat. Dan hal pertama yang ingin Kuni tunjukkan adalah tentang kekuatan Ovi. Kuni yakin, meskipun Sauda tidak bisa menandingi Ovi, tapi setidaknya, kekuatan luar biasa Ovi bisa memukau mata Mohan dan yang lainnya untuk bisa meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Sementara Kuni yang tiba di rumah Dewi sedikit terkejut saat melihat Dewi yang sedang melamun di tepi balkon. Meskipun tatapan Dewi seperti mengarah pada Kuni, tapi sebenarnya pandangan Dewi kosong karena sedang memikirkan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Dewi merasa kehidupannya akan berubah setelah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Bahkan dia merasa tercengang saat pertama kali menemukan sebuah fakta tentang Kuni jika dirinya adalah seorang ojek online di kota Purple ini. Hal inilah yang membuat Dewi semakin penasaran. Apalagi saat mengingat kekuatan Kuni yang kebal terhadap senjata itu membuatnya teringat dengan cerita ibunya dulu jika ada manusia super yang bisa mengalahkan manusia normal pada umumnya. Bahkan kekuatan mereka yang di luar nalar membuat mereka menjadi manusia unggul daripada manusia normal lainnya. Apa yang kau lamunkan, Sayan? Ucap Kuni langsung di dekat telinga Dewi dan itu mampu mengejutkan Dewi. Tutu Tuan Kun, sapa Dewi saat melihat Kuni sudah berdiri di belakangnya. Apakah kamu benar-benar melamun Sayan? Sehingga kamu sangat terkejut tadi? Ucap Kuni lagi. Kali ini sambil memeluk Dewi. Ucap Dewi sedikit gagap. Tapi sedetik kemudian, wajah Dewi berubah menjadi wajah seorang wanita yang manja dan itu sangat menggoda sekali bagi Kuni. Sayan Kun, bagaimana kamu bisa ada di sini? Apakah kamu rindu denganku? Ucap Dewi manja sekali. Apalagi Dewi berkata sambil meliuk-liukkan tubuhnya sehingga laki-laki manapun akan terpikat oleh daya tarik yang disuguhkan oleh Dewi barusan. Kamu memang sangat menggoda Sayan. Jika bukan aku, mungkin saja mereka akan mati di tanganmu. Ucap Kuni santai yang justru membuat Dewi terkejut. Apa? Apa maksudnya ini Sayan? Apa wajahku seperti seorang pembunuh bagimu? Tanya Dewi sedikit keheranan dengan statement yang diucapkan Kuni tadi. Ayolah Sayan, aku tahu semua tentangmu. Aku tahu segalanya tentangmu dan aku tahu kamu adalah seorang pembunuh. Pembunuh para pengawal bejatmu. Ucap Kuni lalu langsung mencium Dewi dengan lembut. Mendapat perlakuan seperti itu membuat Dewi makin terkejut. Dia jelas-jelas baru beberapa kali ini bertemu Kuni, bahkan dalam beberapa hari ini. Dia selalu mencari informasi tentang Kuni dan tak menemukan hal yang istimewa dari Kuni. Tapi perkataan Kuni barusan seolah-olah menandakan jika mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Bahkan terkesan sudah sangat lama kenal. Bab 35, Memadu Kasih dengan Dewi. Apa maksudnya ini Kun? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ucap Dewi pada Kuni. Menyembunyikan? Memangnya apa yang aku sembunyikan? Apakah kamu salah makan hari ini? Karena kamu seperti curiga terus-menerus pada Kudu. Ucap Kuni santai. Aku tidak mencurigaimu, Kun. Tapi entah mengapa, setiap perkataanmu padaku. Seolah-olah kita pernah berhubungan sebelumnya. Ucap Dewi sambil menatap Kuni lekat-lekat. Baiklah, aku tidak tahu apa maksudmu. Tapi aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Seperti janjiku padamu terakhir kali. Ucap Kuni. Haha sih, baiklah. Sekarang katakan siapa ayahku. Bukankah kamu sendiri yang akan menceritakan semua tentangku? Ucap Dewi. Oh, secepat ini. Baiklah, sekarang kamu duduklah di sini. Ucap Kuni sambil menunjuk pahanya. Dewi yang mengerti maksud Kuni langsung duduk di paha Kuni tanpa ada debat yang berarti. Karena selain rasa penasarannya, dia juga sudah menyukai Kuni karena kekuatan yang pernah ditunjukkan oleh Kuni dulu. Dengar Sayan, ibumu dan seorang pria telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ibumu yang notabene masih menjadi istri orang lain, telah berbuat serong dengan seorang pria tua berusia 100 tahun kurang beberapa hari. Ibumu, bernama Violeta telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang pria terkuat di bumi ini. Dan hasilnya, mereka menciptakan bidadari secantik dirimu. Dari sini, apakah kamu sudah memahaminya? Terang Kuni yang sengaja tidak menceritakan jika dia berasal dari masa depan. Kamu sangat jago, Kun. Kamu tahu nama ibuku, dan itu semakin membuat aku penasaran siapa pria yang umurnya sampai 100 tahun itu. Bukankah itu sangat langka sekarang? Ucap Dewi yang sedikit meragukan ucapan Kuni. Apa kamu yakin ingin mengetahuinya, Dewi Jayandaru? Ucap Kuni memanggil nama Dewi sekaligus nama keluarga Dewi. Mendengar nama Dewi Jayandaru, membuat Dewi sedikit berpikir. Dari keluarga mana Jayandaru ini? Tapi, kurang dari 10 detik. Mata Dewi terbelalak saat mengingat satu nama keluarga yang berada di kota Sun. Terlebih hanya keluarga tersebut yang sebanding dengan keluarga Sanjaya. Tetapi, seketika pikiran itu ditepis oleh Dewi karena tidak mungkin ibunya berhubungan dengan keluarga Digdaya itu. Hanya saja, saat mengingat cerita ibunya yang selalu memuja pria tersebut dengan sebutan perkasa diranjang dan kuat membuatnya harus berpikir ulang. Kun, apa maksudmu ayahku memiliki nama keluarga Jayandaru dan bukannya keluarga Sanjaya? Ucap Dewi. Kuni hanya mengangguk sambil tersenyum ramah pada Dewi. Jangan bilang,
Keluarga yang kamu maksud adalah, mereka berada di kota Sun, menguasai 95% wilayah kota Sun dan juga mereka adalah keluarga tersohor di dunia, keluarga Jayandaru. Dan ayahmu adalah Tuan Leo Hadi Jayandaru. Terang Kuni memotong ucapan Dewi. Lagi-lagi Kuni hanya berkata sepenggal saja karena dia tak berminat untuk menceritakan keseluruhannya karena dia tak ingin mencekoki Dewi dengan sebuah cerita yang belum terjadi di masa depan. Apa Kun? Apa kamu serius? Tanya Dewi lagi mencoba mendapat penjelasan yang lebih jelas lagi. Iya sayang, kamu adalah pewarisah keluarga Jayandaru. Yang tahu hanya ibumu, Jenderal Sukirman dan juga aku. Bahkan ayahmu sendiri tidak tahu kalau kamu adalah anaknya karena seminggu setelah hubungan terlarang terjadi, Tuan Leo mati dan ibumu baru saja mengandungmu. Terang Kuni lagi. Mendengar cerita Kuni, Dewi seperti percaya tak percaya. Tapi saat mendengar nama Jenderal Sukirman, membuat Dewi sedikit yakin jika Kuni tak mungkin membohonginya. Apalagi saat mengingat perkataan Kuni di kediaman keluarga Sanjaya di Kota Rik jika Kuni ingin agar Jenderal Sukirman menceritakan siapa ayah biologis dirinya. Tapi Jenderal Sukirman lebih memilih diam. Mengetahui fakta yang sedikit ambigu ini, Dewi hanya tersenyum aneh. Entah bagaimana kehidupan membimbingnya. Tapi yang jelas, identitasnya sebagai bagian dari keluarga Sanjaya sudah membuat semua orang iri. Dan sekarang dia memiliki identitas lainnya dan itu malah lebih mencengangkan lagi. Siapa yang tak ingin menjadi bagian dari keluarga Jayandaru? Apalagi saat mengingat jika keluarga Jayandaru memiliki kekayaan yang sangat banyak. Itu sebabnya keluarga Jayandaru merupakan keluarga terkaya satu-satunya di dunia. Kenapa sayang? Apa kamu tidak mempercayainya atau kamu senang bisa menjadi bagian dari keluarga Jayandaru? Ucap Kuni santai dan itu sedikit mengejutkan Dewi. Oh Kun, apa kamu cemburu padaku? Ucap Dewi mencoba menggoda Kuni. Mendengar godaan Dewi, Kuni hanya tersenyum padanya. Untuk apa cemburu dengan Dewi? Karena sebentar lagi semua kekayaan di dunia akan mengalir dengan sendirinya karena dia sudah memiliki segala ilmu yang dibutuhkan oleh dunia ini. Ilmu medis, ilmu judi, ilmu kekuatan. Semua dimiliki oleh Kuni sehingga tak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Hanya saja, Kuni masih memiliki kelemahan dan itu yang ingin Kuni cari. Yaitu memperpanjang umurnya saat hidup di bumi agar tidak mentok di umur 100 tahun seperti Tuan Leo Hadi Jayandaru. Hei Kun, apa yang kamu tertawakan? Bukankah aku berkata benar kali ini? Ucap Dewi lagi. Iya kamu benar sayang. Aku iri denganmu karena kamu memiliki keluarga yang sangat rumit ini. Ucap Kuni yang dengan sengaja menggoda Dewi. Kamu, ucap Dewi dengan mata menyalaknya. Sementara Kuni hanya tersenyum, lalu mencium Dewi lagi. Kali ini Kuni mencium Dewi dengan sedikit nafsu dan sedikit lama juga. Kurang dari 2 menit mereka saling berciuman. Akhirnya Kuni melepas ciumannya dan menggendong Dewi masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Kuni meletakkan Dewi di atas kasurnya lalu menindihnya. Sekarang, aku akan membuatmu terbang sayang. Ucap Kuni datar lalu kembali mengulum bibir Dewi. Sementara Dewi hanya bisa pasrah dan membalas ciuman Kuni. Dengan gairah yang semakin lama semakin memuncak. Dewi yang baru pertama kali ini merasakan gairahnya memuncak lalu mengambil inisiatif memegang tonggak Kuni dari luar celana Kuni. Dengan dibarengi pijitan-pijitan kecil serta elusan-elusan manja membuat tonggak yang semula jinak langsung meronta-ronta menjadi liar dan ingin segera dilepas. Apa kamu sudah tak sabar ingin merasakannya sayang? Ucap Kuni sambil mengendurkan gespernya. Bukalah semua sayang. Aku akan memberikan kenikmatan untukmu. Ucap Dewi lalu duduk di hadapan Kuni. Kuni lalu melepas semua bajunya sampai telanjang bulat. Dan itu mampu membuat Dewi terkesima dengan bentuk tubuh kekar yang dimiliki oleh Kuni. Bab 36. Bercinta dengan Dewi. Terlebih saat melihat tonggak besar dan panjang milik Kuni yang mengarah padanya, membuat darah Dewi mendesir-desir tak karuan. Dengan tatapan sayu, serta senyum bahagianya, Dewi meraih tonggak Kuni dan mengelusnya lembut sekali. Baru kali ini dia melihat tonggak perkasa seperti milik Kuni, di mana ukurannya sekitar 22 cm dan berdiameter 6 cm itu mampu membuat air liur Dewi menetes tak tertahankan. Saking semangatnya, dia lupa jika dirinya adalah wanita anggun yang berasal dari keluarga tersohor di negara ini. Dan bahkan dia berasal dari 2 keluarga sekaligus. Tapi pemandangan yang disuguhkan oleh Dewi bagai seorang wanita panggilan yang haus akan belayan serta kepuasan yang hakiki. Oh Kun, ini, Ems. Ucap Dewi lalu memasukkan tonggak Kuni ke mulutnya. Sementara Kuni sedikit tersentak, karena bibir mungil Dewi bisa muat juga. Apalagi Dewi memainkannya secara mahir sehingga membuat Kuni meremelek merasakannya. Oh sayang, kamu jago sekali. Ucap Kuni menyanjung Dewi. Terus sayang, iya begitu sayang. Racau Kuni lagi. Sementara Dewi yang hanya fokus dengan tonggak di depannya tak menghiraukan sanjungan Kuni. Dia terus memainkan tonggak Kuni dengan lidahnya, memaju mundurkan kepalanya sampai-sampai. Sudah lebih dari 10 menit dan belum ada tanda-tanda jika Kuni akan menyemburkan laharnya. Ah. Nafas Dewi yang tak beraturan karena sepanjang 10 menit itu tak pernah sekalipun melepas kulumannya membuat Dewi kehabisan nafas. Kun, ini luar biasa. Kamu, perkasa sekali. Sanjung Dewi pada Kuni. Bangunlah sayang, kini giliran aku memuaskanmu.
Ucap Kuni lalu meraih Dewi dan langsung mencumbuinya. Tak lupa selain mencumbuinya, Kuni juga melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Dewi dan lagi-lagi membuat Kuni takjub. Meskipun dia sudah pernah melihat tubuh Dewi, tapi Kuni tak bisa mengalihkan pandangannya karena Dewi memiliki daya tarik yang sangat langka. Bahkan Stella yang notabene orang Bul masih kalah putih dibandingkan dengan Dewi. Nikmatilah Sayan, ucap Kuni singkat lalu mendudukkan Dewi sambil membuka paha Dewi lebar-lebar. Kemudian, Kuni membenamkan wajahnya di antara paha Dewi sambil menjulurkan lidahnya. Ouch, Kun, racau Dewi sesaat setelah lidah Kuni menyentuh dinding mahkotanya. Oh ya Kun. Iya di situ oh ya Kun. Racau Dewi sambil menahan kepala Kuni dan membenamkannya lebih dalam lagi. Slurp-slurp-slurpip suara mulut Kuni saat memainkan lidahnya di mahkota Dewi. Oh iya Kun. Oh Kun. Lebih cepat sayaan. Ucap Dewi setelah kurang lebih sekitar 5 menit Kuni memainkan mahkotanya. Iya di situ Sayan. Iya aku mau keluar. Ah. Suara nafas Dewi yang tersengal dan itu membuat Kuni menghentikan aktivitasnya. Bagaimana Sayan? Apa kamu puas? Ucap Kuni sambil menggoda Dewi. Dewi hanya tersenyum sambil mengatur nafasnya kembali. Baru kali ini Dewi merasakan kepuasan hanya dengan sebuah lidah saja. Aku tak menyangka kamu jago juga Kun. Sanjung Dewi pada Kuni. Melihat nafas yang kembali teratur, Kuni lalu membaringkan Dewi dan itu sedikit mengejutkan Dewi. Sekarang, kita latihan dulu sebelum kita bercinta yang sesungguhnya. Ucap Kuni lalu mencumbui Dewi lagi. Tak lupa tangannya ikut aktif menjelahi seluruh bentuk tubuh Dewi dan itu mampu membuat Dewi meliuk-liuk keenakan. Oh Kun, terus Sayan? Racau Dewi tak kalah Kuni memainkan gunung kembarnya sambil sesekali menyedotnya. Setelah dirasa memuncak, Kuni yang sudah tak tahan itu lalu membuka paha Dewi lebar-lebar dan mengarahkan tonggaknya ke mahkota Dewi. Setelah dirasa pas, Kuni lalu memasukkannya perlahan dan Dewi hanya bisa memejamkan matanya untuk merasakan tonggak Kuni yang memasuki mahkotanya secara perlahan dan konsisten itu. Asal ucik Kun, desah Dewi saat dia merasakan segelnya telah terkoyak oleh Kuni. Meskipun dia sudah klimaks tadi, tapi Dewi masih merasakan sakit saat tonggak besar dan panjang itu bergerilya di mahkotanya. Gimana Du? Apakah masih sakit? Ucap Kuni saat melihat raut wajah Dewi seperti orang menahan rasa sakit itu. Sedikit Sayan, ucap Dewi sambil tersenyum pada Kuni. Kamu sangat liar Sayan, puji Kuni lalu mengulum bibir mereka milik Dewi. Sambil menyelam minum air, itulah yang dilakukan Kuni. Tonggak yang sudah tertanam, dibarengi dengan cumbuan-cumbuan mautnya dan itu mampu membuat Dewi kembali bernafsu. Desah Dewi saat Kuni masih mencumbuinya. Setelah mendengar desahan Dewi, Kuni lalu menarik dan memaju mundurkan lagi tonggaknya secara perlahan tapi pasti. Kuun. Desah Dewi saat mulutnya terbebas dari cumbuan Kuni. Gimana Du? Apakah masih sakit? Tanya Kuni. Dewi yang hanya memejamkan matanya itu tak membalas pertanyaan Kuni, justru ucapan dan pikirannya membayangkan betapa nikmatnya sensasi yang dirasakannya saat ini. Meskipun masih ada sedikit rasa sakit dan itu wajar mengingat ukuran tonggak Kuni yang di luar nalar itu. Kun. Oh Sayan. Terus oh iya ya sao. Racau Dewi saat Kuni sedikit menaikkan temponya. Ini kan yang kamu mau Du. Rasa nikmatnya yang tak akan pernah bisa kamu lupakan ini akan selalu terngiang-ngiang di kepalamu. Ucap Kuni sambil terus menggenjot Dewi. Oh ya Kun, terus Sayan, aku memang suka ini Sayan. Racau Dewi sedikit lebih keras. Sementara Kuni, semakin lama semakin menaikkan temponya dan itu membuat Dewi semakin keras mendesahnya. Pluk. Kuun. Desah Dewi manja karena pertahanannya sudah benar-benar runtuh sekarang. Tahan sebentar lagi Sayan Kik, ucap Kuni lalu menaikkan temponya lebih cepat sekali. Kukun. Aku mau ya lebih cepat. Lebih cepat Sayaan. Kerutit kerot desah panjang Dewi sambil menggetarkan seluruh tubuhnya akibat dari orgasme yang dirasakannya dibarengi dengan semburan lahar milik Kuni. Kuni lalu tertidur di atas Dewi sambil mengenang nikmatnya bercinta dengan Dewi. Suara nafas mereka hampir bersamaan. Bagaimana Sayan, ucap Kuni setelah nafasnya teratur lebih dulu. Hais, kamu sangat perkasa sekali Kun. Sanjung Dewi sambil melirik jam dinding dan dia terkejut. Hampir 50 menit permainan panas mereka berlangsung dan itu tanpa disadari oleh Dewi itu sendiri. Bab 37. Mengatur semuanya. Kali ini, Kuni bercinta dengan perasaan senangnya. Dia sudah tak egois lagi karena dia tahu jika tujuannya bercinta dengan mereka, selain mengenang perasaan bahagianya. Dia ingin agar mereka sama-sama menikmatinya tanpa merasa tersiksa seperti dulu lagi. Bagaimana Sayan? Apa kamu masih menginginkannya? Ucap Kuni sambil mengelus pipi Dewi sekaligus mengalirinya dengan energi kehidupannya. Oh ayolah Kun. Sampai malam pun. Aku akan selalu melayanimu. Ucap Dewi lalu mengulum bibir Kuni. Tanpa berlama-lama lagi, akhirnya ronde kedua dimulai antara Dewi dan Kuni di mana bagi Dewi. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Terlebih dia sudah klimaks yang tak terhitung jumlahnya.
Sementara Kuni hanya klimaks 2 kali. Meskipun begitu, Kuni sudah puas. Apalagi saat melihat waktu yang sebentar lagi jam makan siang sehingga dia sudah tak ingin melanjutkannya lagi karena dia masih memiliki tugas yang lebih penting daripada hanya untuk bersenang-senang saja. Dan itu adalah mengamankan mereka semua saat Kuni pergi nantinya. Ayo sayang, aku bantu kamu. Ucap Kuni pada Dewi lalu menggendongnya ke kamar mandi. Sementara Dewi salah mengira dengan tindakan Kuni. Dewi mengira jika Kuni ingin melanjutkan aktivitas bercintanya di kamar mandi. Tanpa dia sadari jika Kuni benar-benar menyudahi aktivitas bercinta mereka. Hei Kun, apakah kita sudahi aktivitas ini? Karena kamu tak mencumbuiku sekarang. Ucap Dewi pada Kuni. Oh, kita memang hanya mandi saja. Karena kita akan membahas soal keamanan kalian. Kenapa? Apa kamu kurang puas? Ucap Kuni sambil memandangi Dewi lekat-lekat. Oh, ayolah sayang. Siapa yang tidak puas bercinta denganmu? Tapi ya kalau bisa, aku ingin merasakannya terus dan terus. Ucap Dewi sambil memegang dan memaju mundurkan tonggak Kuni yang sedikit tegang itu. Jangan khawatir sayang. Kita akan melakukannya setiap hari. Bahkan aku tidak yakin kalian mampu melayaniku sampai aku puas. Ucap Kuni yang kali ini membuat Dewi sedikit terkejut. Apakah tadi Kuni tidak puas batin Dewi dan dia tak berani bertanya pada Kuni? Selesai mandi, Kuni berjalan menuju rumahnya bersama Dewi dan itu sedikit menyita perhatian para tetangganya. Banyak yang iri akan ketampanan dan kecantikan yang mereka suguhkan sehingga banyak dari pasangan yang melihat mereka merasa iri dan berandai-andai. Andai aku jadi laki-lakinya, andai aku jadi wanitanya, andai aku jadi pasangannya. Bahkan seorang kakek atau nenek pun juga ikut-ikutan berandai. Mereka bermimpi kembali muda lagi dan mempunyai kesempatan untuk bisa berjalan bersama Kuni dan Dewi. Tak terasa, Kuni sudah mendekati gerbang rumah Sisal. Meskipun begitu, dia sudah mendengar teriakan Zauta yang mengatakan lagi sampai berkali-kali itu. Lagi, teriak Zauta lalu menyerang Ovi lagi. Entah sudah pertempuran yang keberapa kali yang mereka berdua mainkan. Tapi yang jelas, kondisi fisik Zauta sedang tidak baik-baik saja karena seluruh tubuhnya berwarna merah memar karena selalu dipukul oleh Ovi. Tak sering telak. Setelah beberapa gerakan, Zauta kembali mendapat pukulan telak dari Ovi. Meskipun mereka berdua berlatih menggunakan pedang kayu, tapi rasa sakit jelas diterima oleh Zauta karena dia tak pernah menang sekalipun melawan Ovi. Lagi. Teriak Zauta menggunakan bahasa asingnya lalu berlari menyerang Ovi. Sementara Ovi hanya diam di tempat sambil menghindari dan menangkis serangan Zauta. Setelah beberapa gerakan lagi, waktu ada kesempatan untuk melancarkan serangan balik, maka itu tidak disia-siakan oleh Ovi untuk memukul Zelda dengan telak. Laak, teriak Zelda saat pedang kayu milik Ovi memukul pundak sebelah kanannya. Sementara Mohan dan yang lainnya tercengang saat melihat pertempuran yang dilakukan oleh Ovi dan Zelda. Mereka takjub dengan kekuatan kedua wanita tersebut. Meskipun mereka menyadari jika Zelda selalu kalah dan Ovi selalu menang. Tapi mereka yakin jika mereka melawan Zelda, pasti mereka belum tentu bisa mengalahkannya. Apalagi keuletan serta kegigihan yang ditunjukkan oleh Zelda membuat mereka harus berpikir ulang untuk membuat Zelda marah. Lagi. Teriak Zelda lagi. Sudah cukup. Hentikan sayang. Ucap Kuni kepada Zelda dan membuat Zelda berdiri biasa. Hentikan Zelda. Kamu cepat mandilah karena sebentar lagi kita akan membahas masalah yang penting ini. Ucap Kuni lalu berjalan menuju rumahnya. Oh ya Mohan, Luhut, kalian juga ikutlah masuk saat jam makan siang. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni lagi sebelum benar-benar masuk ke dalam rumah. Mereka berdua hanya mengangguk lalu pergi membersihkan peralatan atau barang-barang yang berserakan saat Ovi dan Zau telah tanding. Kun sapa Kinan pada Kuni. Sayang, apa kamu sudah memasak sesuatu untuk kami? Tanya Kuni pada Kinan. Aku. Ucap Kinan sedikit terkejut. Hei, ayolah. Bukankah kamu bidadari pertamaku? Jadi kamu memiliki wewenang yang lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Jadi sudah sepantasnya kamu mengatur semuanya. Terang Kuni. Mendengar ucapan Kuni, Kinan berpikir sejenak untuk mencerna ucapan Kuni. Mengatur semuanya, batin Kinan. Baiklah Kun. Ucap Kinan lirih. Kak Kinan, aku bantu ya. Ucap Mela yang berinisiatif ingin membantu Kinan. Kinan hanya mengangguk karena sejujurnya dia tak tahu harus masak apa untuk makan siang mereka. Kinaan, apa Steffi sudah kesini? Tanya Kuni pada Kinan. Dia dalam perjalanan Kun. Ucap Kinan singkat lalu pergi ke dapur. Setelah itu, Kinan memasak sesuai dengan arahan Mela. Apalagi soal masak, Mela lebih jago ketimbang Kinan. Karena saat di keluarganya dulu, Vela dan Mela sering sekali memasak untuk diri mereka sendiri. Sehingga pengalaman dapur Mela lebih baik ketimbang Kinan. Setelah memasak sekitar 45 menit, Kinan dan Mela hanya bisa memasak 3 menu saja. Meskipun begitu, mereka yakin jika menu yang mereka masak sangatlah enak dan mungkin juga sudah cukup untuk mengenyangkan perut semua orang yang ada di rumah ini. Baiklah Mel. Ayo kita tata dengan rapi di meja makan. Ucap Kinan singkat. Mela hanya mengangguk lalu mengikuti Kinan. Sementara Kuni, setelah dia memasuki rumah, dia lalu bergegas menyusul Zelda karena dia kasihan dengan Zelda. Meskipun begitu,
Kuni tidak melakukannya secara spontan karena dia tahu jika Zelda mungkin saja akan marah padanya. Hei sayang, apa kamu tidak mandi juga? Sapa Kuni pada Stella yang sedang duduk termangu itu. Sementara Stella langsung terkejut. Kemudian dia menoleh dan Kuni sudah memasuki kamar mereka. Kun, ucap Stella singkat lalu berdiri dan memeluk Kuni. Bab 38. Steffi mengalami kecelakaan. Ayolah sayang, apa kamu semanja ini? Ucap Kuni pada Stella. Stella tak memedulikan keluhan Kuni. Baginya, Kuni adalah pangeran sejatinya karena selain mengobati lukanya. Kuni juga menerima dirinya dengan tulus sehingga membuat Stella benar-benar jatuh cinta pada Kuni. Di mana Zelda? Apa dia sedang mandi? Tanya Kuni. Iya Kun. Sudah lebih dari 30 menit yang lalu. Tapi dia masih belum keluar juga. Ucap Stella pada Kuni. Hems, baiklah. Aku akan mencoba menyuruhnya keluar. Ucap Kuni santai lalu berjalan ke arah kamar mandi. Zelda, keluarlah. Mau sampai kapan kamu mandinya? Teriak Kuni pada Zelda. Sebentar lagi Kun balas Zelda karena dia masih mengompres memarnya agar sedikit mendingan dan tidak terlalu sakit lagi. Ayolah cepat Zelda. Apa perlu aku masuk ke dalam sana? Ucap Kuni lagi sambil tersenyum nakal pada Stella. Sementara Stella hanya tersenyum mendengar ucapan Kuni karena dia tak menyangka jika Kuni bisa jahil juga. Sedangkan Zelda saat mendengar ucapan Kuni tadi langsung bergegas memakai handuknya dan segera keluar karena dia tahu. Kuni orangnya nekat sekali. Strik, aku sudah keluar Kun. Ucap Zelda sesaat setelah membuka pintu kamar mandinya. Stella yang melihat memar di pundak dan kedua lengan tangan Zelda merasa kasihan pada Zelda. Sementara Kuni hanya bersikap biasa karena memar itu tidak membahayakan nyawa Zelda. Zelda, tutup matamu. Ucap Kuni singkat. Ucap Zelda yang masih sedikit terkejut. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu mencium Zelda di hadapan Stella dan itu membuat Stella dan Zelda terkejut bukan main. Mereka tak mengira jika Kuni main nyosor saja dan tak peduli dengan perasaan hati mereka masing-masing. Tanpa mereka berdua sadari, setelah beberapa detik, memar di sekujur tubuh Zelda langsung menghilang. Hal itu diketahui dari memar yang ada di pundak dan lengan Zelda yang berangsur-angsur hilang sedikit demi sedikit dan itu masih belum disadari oleh Stella. Hanya Zelda yang merasakan kehangatan mengalir dari mulutnya dan membuat seluruh badannya hangat serta menyamarkan rasa nyeri memarnya tersebut. Tanpa Zelda duga jika rasa nyerinya tidak disamarkan oleh Kuni. Tapi memang benar-benar sudah sembuh sekarang. Bagaimana sayang? Apa kamu sudah baikan? Ucap Kuni santai. Apa? Apa kamu mencari kesempatan dalam kesempitan Kun? Ucap Zelda yang masih tak mengerti maksud dari ucapan Kuni. Sementara Kuni bengong setelah mendengar ucapan Zelda. Dia tak menyangka jika Zelda selalu berpikiran negatif tentangnya. Apa maksudmu Zelda? Memangnya kamu bisa menolak jika aku menginginkan tubuhmu sekarang? Ucap Kuni sambil menarik handuk Zelda dan membuat Zelda serta Stella terkejut lagi. Meskipun begitu, Zelda tak menutupi area sensitifnya dengan kedua tangannya saat Kuni menarik handuknya karena dia sadar. Perkataan Kuni barusan telah mengingatkannya jika dirinya adalah seorang budak di sini. Sementara Stella melotot tak kalah melihat tubuh sahabatnya yang tanpa selai pakaian pun. Stella melotot karena tak iri dengan bentuk tubuh Zelda yang lebih berotot darinya. Tapi dia melotot karena terkejut saat melihat tubuh Zelda yang kembali mulus dan tak ada memar satupun dan itu masih tidak disadari oleh Zelda itu sendiri. Dengar Zelda, aku tidak tahu harus berbuat apa agar kamu tidak berpikir negatif tentangku. Tapi satu yang harus kamu ingat, aku tidak akan pernah menyakiti wanita yang ada di sekitarku. Terlebih menyakiti wanita yang akan menjadi istriku. Ucap Kuni lalu bergegas pergi meninggalkan Zelda dan Stella yang terpaku. Meskipun keduanya terpaku pada dua hal yang berbeda. Tapi perkataan Kuni barusan mampu menampar Zelda tanpa terluka secara langsung. Zelda, Zelda, Zelda. Ucap Stella memanggil Zelda untuk yang ketiga kalinya baru Zelda tersadar dari lamunannya. Apa Stella? Ucap Zelda pelan sambil melihat Stella. Stella tak berkata lagi, hanya menunjuk pada tubuh Zelda dan membuat Zelda dengan tergesa-gesa mengambil handuknya lagi. Hal ini membuat Stella makin bingung karena sahabatnya ini benar-benar tak sadar akan kondisi tubuhnya yang sudah sehat itu. Lupakan handukmu Zelda, lihatlah tubuhmu itu. Memarmu sudah hilang semua. Ucap Stella sedikit keras dan itu membuat Zelda terkejut. Zelda lalu melihat lagi tubuh dan lengannya. Benar saja. Zelda baru menyadari jika tubuhnya sudah kembali bugar lagi dan ini membuat Zelda merasa bersalah pada Kuni. Kemudian, Zelda tanpa sadar langsung berlari ke arah pintu untuk menyusul Kuni. Hei Zelda, mau apa kamu? Tanya Stella lagi. Apalagi? Aku mau menyusul Kuni Stella. Keluh Zelda lalu beranjak pergi lagi. Hei, setidaknya pakai bajumu itu. Apa kamu ingin keluar dalam keadaan telanjang? Celetuk Stella dan membuat Zelda nyinyir tak berdaya. Sementara Kuni, setelah dia turun, dia dikejutan oleh Eva dengan kabar yang tidak mengenakan. Kun, teriak Eva sambil berlari menuju Kuni. Ada apa, Eve? Ucap Kuni santai. Steffi Kun, Steffi. Ucap Eva sedikit ngos-ngosan. Steffi, ada apa dengan Steffi? Tanya Kuni penasaran. Apalagi saat melihat Eva panik. Itu membuktikan jika terjadi apa-apa dengan Steffi. Steffi,
Steffi kecelakaan, Kun? Aku baru saja melihatnya melalui CCTV lalu lintas, Kun. Ucap Eva. Sementara Kuni dan yang lainnya terkejut saat mendengar berita ini. Apalagi Kinan yang tadi telepon-teleponan dengan Steffi dan membuatnya benar-benar terpukul. Baiklah, F, tenangkan dirimu. Ovi, kamu ikut aku dan kamu Eva. Cepat kirim alamatnya padaku. Aku akan ke sana sekarang. Ucap Kuni lalu bergegas keluar rumah menuju garasi. Aku ikut, Kun, ucap Iba yang langsung berjalan tanpa menunggu persetujuan Kuni. Setelah itu, Kuni berhenti di depan gerbang dan Mohan, Luhut, masuklah, teriak Kuni pada mereka berdua. Setelah itu, mereka berlima menuju persimpangan yang tak jauh dari rumah Kuni di Silver Lake. Hanya butuh sekitar 10 menit dan mereka sudah sampai di tempat kejadian perkara. Melihat mobil ringsek di depannya membuat Eva sedikit ngeri. Bahkan Mohan dan juga Luhut mau muntah saat melihat darah segar dan juga baunya yang amis. Kalian berdua, cepat cari informasi di mana Steffi, dan kamu Eva. Cepat tunjukkan padaku video terjadinya kecelakaan itu. Ucap Kuni sambil melihat-lihat sekitar. Siap laksanaan Tuan Kun, ucap Mohan lalu bergegas pergi menuju kerumunan untuk mencari tahu tentang keberadaan Steffi. Bab 39. Kecelakaan yang janggal. Semua orang melakukan tugasnya masing-masing di mana Mohan dan Luhut sedang mencari informasi tentang keberadaan Steffi, sedang Eva mengambil laptopnya untuk mencari tahu tentang rekaman CCTV yang dia lihat. Setelah menemukan rekaman yang dia cari, Eva lalu menunjukkannya pada Kuni. Lihatlah, Kun, inilah rekamannya. Ucap Eva sambil memutar rekaman CCTV. Kuni lalu melihatnya untuk beberapa saat, dan menemukan keanehan dari truk yang menabrak Steffi. Seolah-olah truk tersebut sengaja menunggu Steffi lewat lalu mereka menabraknya dengan sengaja. Rekaman CCTV yang berdurasi hanya sekitar 10 detik itu membuat Kuni semakin yakin jika ada yang tidak beres mengenai kejadian yang menimpa Steffi. F, tolong kamu selidiki truk ini. Sudah berapa lama dia di sini? Ucap Kuni santai sambil terus memutar ulang rekaman CCTV-nya. Baiklah, Kun. Aku akan mengirim video ini di handphonemu sehingga kamu bisa melihatnya lagi. Ucap Eva sambil mengambil laptopnya dan mengirim video tersebut. Setelah itu, dia menyelidiki tentang keberadaan truk tersebut. Tuan Kun, ucap Mohan sambil membawa beberapa orang. Termasuk petugas polisi yang masih ada di tempat kejadian perkara. Ya Mohan, ucap Kuni. Perkenalkan Tuan, ini tukang koran yang selalu berjualan di sini sejak pagi. Ini tukang bunga yang sudah membuka tokonya sejak pagi dan ini salah satu petugas yang mengawasi sekaligus mengamankan barang korban yaitu barang milik Nona Steffi, Tuan Kun. Terang Mohan pada Kuni. Oh, baiklah. Sekarang katakan, Pak, istri saya dibawa kemana? Ucap Kuni pada petugas polisi tersebut. Istri? Apa maksud Anda seorang korban wanita yang tertabrak truk itu? Tanya petugas tersebut sambil menunjuk truk di seberang jalan. Iya betul, Pak. Ucap Kuni singkat. Untuk korban, sudah dibawa ke rumah sakit X 10 menit yang lalu memakai ambulan. Ucap petugas polisi tersebut. Lalu, untuk sopir truk dan kernetnya, mereka ada di mana sekarang? Tanya Kuni lagi. Untuk sopir dan kernetnya, mereka berdua dibawa ke kantor terdekat untuk dimintai keterangan Tuan. Ucap petugas tersebut. Baiklah Pak Polisi, terima kasih atas kerjasama Anda. Ucap Kuni lalu berbalik pada kedua orang lainnya. Sebelum menanyai kedua orang yang tersisa, Kuni nampak seperti menelpon seseorang. Baiklah Sayan, aku mengandalkanmu. Ingat instruksiku. Secepatnya, cepat bawa dia pulang, apapun kondisinya. Dan kamu jangan khawatir, dia tak akan kenapa-napa. Kalau sudah dalam perjalanan pulang, cepat hubungi aku. Ucap Kuni lalu mematikan sambungan teleponnya. Silahkan, siapa yang mau pertama kali cerita mengenai kecelakaan ini dan apa yang Anda ketahui? Terang Kuni pada kedua orang tersebut. Tuan, aku adalah penjual koran. Dan aku selalu berdiri di bawah lampu lalu lintas itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau truk itu tiba-tiba melaju dengan kencang lalu menabrak mobil silver itu dengan kencangnya. Untuk beberapa saat aku tidak bisa berteriak karena saking terkejutnya. Tapi yang membuat aku lebih terkejut lagi, setelah terjadi insiden itu, seolah-olah truk itu tidak mau berhenti Tuan. Dia seperti menginjak gas terus-menerus. Ucap tukang koran itu sedikit mengejutkan Kuni karena apa yang diucapkan oleh tukang koran tidak sama dengan video yang dilihat oleh Kuni. Terus Anda nyonya, ucap Kuni pada penjual bunga tersebut. Oh Tuan, aku sudah tidak punya cerita Tuan. Karena apa yang ingin aku ceritakan sama persis seperti dia Tuan. Ucap penjual bunga tersebut. Oh oke, baiklah. Aku hanya ingin tanya, sudah berapa lama truk itu ada di sana dan kenapa dia berhenti sebelumnya? Apa mereka terkendala mesin yang rusak atau ban bocor sebelumnya atau apa ada alasan lain? Ucap Kuni lagi yang membuat kedua orang tersebut tercengang, kenapa mereka tidak berpikiran sampai sejauh itu. Tuan, untuk masalah mereka, kami tidak tahu. Tapi kalau untuk sudah berapa lama, mereka sudah 2 hari yang lalu berada di sana. Ucap petugas koran tersebut. Hei, kamu salah. Truk itu sudah di sana sejak 3 hari yang lalu. Karena 3 hari yang lalu kamu libur. Jadinya kamu tidak tahu kalau truk itu sudah 3 hari di sana. Ucap nyonya penjual bunga membenarkan informasi yang diucapkan oleh tukang koran sebelumnya. Wah,
Kalau kejadiannya seperti itu ya aku tidak tahu. Karena 3 hari yang lalu aku memang waktunya libur. Ucap tukang koran membenarkan argumen penjual bunga kalau 3 hari yang lalu dia sedang libur. Baiklah. Terima kasih atas kerja samanya Tuan dan Nyonya. Kalau begitu kalian boleh pergi. Ucap Kuni lalu mencari Eva. Sementara Eva sedang berada di dalam mobil sambil mengecek semua rekaman CCTV. Melihat rekaman CCTV yang begitu banyaknya membuat Eva sedikit bingung juga karena petunjuk awalnya dia tak tahu. Kemudian dia mencoba mencari riwayat truk tersebut seminggu sebelumnya dan hasilnya kurang memuaskan karena truk tersebut tidak kelihatan seminggu terakhir. F, apa ada informasi baru? Ucap Kuni setelah mengetahui jika Eva ada di dalam mobil. Belum Kun, aku masih mencari jejak mereka tapi belum menemukan petunjuk sama sekali. Terang Eva. Mohan, Luhut, ayo kita pulang. Ucap Kuni sambil memasuki mobilnya. Siap Tuan, ucap Mohan dan Luhut hampir serempak. Kun, Steffi ada di mana? Apa kita tidak mencari Steffi dulu? Ucap Ovi yang dari tadi diam dan sekarang ingin mengutarakan pendapatnya. Steffi sudah ditemukan, dan dia akan dibawa ke rumah oleh Sisal. Oh ya Af, coba kamu cari mulai dari 3 hari yang lalu. Karena penjual bunga tadi mulai melihat truk parkir di sana sejak 3 hari yang lalu. Ucap Kuni sambil mengemudikan mobilnya. Hanya Kuni, seorang bos yang menjadi sopir bagi anak buahnya. Sehingga membuat Mohan dan Luhut tidak enak hati. Mohan, aku tadi lupa. Besok kembali lagi pada kedua orang yang tadi dan kasih masing-masing 10 juta. Untuk uangnya kamu minta sama Eva. Ucap Kuni santai sambil memikirkan keanehan-keanehan yang dia dapat dari informasi serta rekaman video CCTV yang ada di handphonenya. Semakin memikirkannya, Kuni semakin yakin jika ini bukanlah kecelakaan biasa. Kuni yakin jika ini sudah terencana. Apalagi saat mengingat jika truk itu benar-benar sudah ada di sana sejak 3 hari yang lalu. Sehingga Kuni yakin jika mereka sedang menunggu mobil Steffi lewat. Kun, dapat. Ucap Eva setelah melihat ulang rekaman CCTV sejak 3 hari yang lalu. Bab 40, Serigala Berbulu Domba. Kun, aku mendapatkannya. Ucap Eva sedikit senang. Apa yang kamu dapat, F? Tanya Kuni sedikit penasaran. Sebentar Kun, aku sedang melihat ulang kegiatan mereka. Ucap Eva singkat lalu melihat video tersebut dengan seksama. Tak berselang lama, Kuni sudah tiba di rumahnya dan masih belum mendapati kabar dari Sisal. Kemudian Kuni teringat tentang kisah Sisal di masa lalu. Di mana untuk membawa Sisal pergi dari rumah sakit sangatlah sulit dan butuh usaha yang sangat ketat. Mohan, Luhut, kalian bawa 50 orang dan pergi ke rumah sakit XXXX. Kawal kepulangan Steffi. Ingat, apapun yang terjadi, cepat bawa Steffi pulang. Kalau perlu, hajar dokter yang menghalangi. Aku yang akan bertanggung jawab. Tapi ingat, jangan sampai membunuh. Apa kalian mengerti? Terang Kuni pada keduanya. Mendapat perintah dari Kuni. Kedua orang itu hanya mengangguk pelan lalu bergegas pergi untuk melaksanakan tugas mereka. Kemudian mereka membawa 50 orang lainnya menuju rumah sakit XXXX tempat Steffi berada. Sementara di tempat lain, tepatnya di polsek yang dekat dengan tempat kejadian perkara, sopir dan kernet nampak menangis terseduh-seduh sampai menyesal. Mereka berdua menangis dengan mengeluarkan banyak sekali air mata karena tanpa sengaja menabrak mobil orang lain. Meskipun begitu, mereka siap bertanggung jawab dan mengeluarkan uang segepok dari dalam tas mereka. Jika dilihat, jumlah uang tersebut sekitar 100 juta rupiah dan mereka ikhlas memberikannya pada keluarga korban karena mereka memang tidak sengaja menabrak mobil tersebut. Melihat tingkah keduanya yang seperti orang jujur, membuat petugas tersebut melepaskan mereka berdua dengan jaminan identitas mereka. Bahkan saat disuruh pulang terlebih dahulu. Kedua orang tersebut tidak mau dan tetap ingin dipenjara sebagai bentuk penebusan dosa mereka. Karena bagi mereka, uang saja tidak cukup. Mereka harus dipenjara agar beban hati mereka sedikit ringan. Tanpa petugas polisi itu sadari, jika mereka hanya berpura-pura agar mereka bisa mendengar kabar meninggalnya Steffi sehingga mereka akan berpura-pura lebih sedih lagi. Kalian jangan khawatir, uang ini sudah cukup untuk diberikan pada keluarga korban. Sekarang kalian pulanglah. Pusing kepalaku jika kalian menangis dengan keras di sini. Ucap petugas tersebut sedikit keras untuk mengusir mereka berdua. Tidak Pak Polisi. Tangkap kami. Kami rela dipenjara Pak. Rengek keduanya mencoba mengulur waktu. Tidak bisa, cepat pergi. Ajudan, seret mereka agar menjauh dariku. Lempar keluar karena aku tak tahan melihat laki-laki menangis terseduh-seduh begitu. Ucap petugas tersebut. Dengan terpaksa, kedua sopir dan kernet itu diseret keluar dan sedikit ditendang agar mau menjauh dari kantor polsek tersebut. Akhirnya mereka berdua pergi dengan perasaan yang sangat senang sekali. Meskipun air mata tetap mengalir, tapi hati mereka senang karena aksi mereka sekarang bisa dikatakan berhasil. Mereka yakin jika targetnya tidak akan bisa hidup dengan normal lagi. Apalagi mereka melihat dengan mata kepala sendiri jika kedua kakinya terjepit dan itu sudah tak bisa disembuhkan lagi. Jika target mereka masih hidup, dia hanya akan menjadi orang cacat selama sisa umurnya dan itu sudah termasuk keberhasilan untuk mereka. Setelah jauh dari kantor polisi, mereka segera mencari tempat untuk bersembunyi sambil mencoba menghubungi seseorang. Sudah beres bos, sisanya tolong segera ditransfer ya. Ucap sopir dengan tegasnya.
Hahaha, kalian memang dapat diandalkan. Tak sia-sia aku memakai jasa kalian. Kalian jangan khawatir. Akan aku transfer sekarang juga dan kalian harus segera pergi dari negara ini. Apa kalian mengerti? Ucap pria tersebut lalu mematikan teleponnya. Kemudian dia mengetik di handphonenya untuk mentransfer uang sambil tersenyum lega. Putraku, dendammu telah terbalaskan. Semoga kamu tenang di sana. Ucap pria tersebut. Sementara sopir dan kernetnya senang sekali setelah mendapat kabar dari temannya jika sisa bayaran mereka telah masuk ke rekening mereka. Ayo kita bergegas pergi dari sini. Dan kita akan berpesta di negara Sakura. Negaranya wanita-wanita cantik. Hahaha. Ucap sopir truk tersebut sambil tertawa riang. Sementara di rumah sakit XXX, Sisel yang mencoba membawa pulang Steffi dihalangi oleh dokter yang bertugas dan juga ayah Steffi, Bruno Boldwick. Rupanya, saat kejadian terjadi, Steffi sedang menerima panggilan telepon dari sang ayah, sehingga ayahnya, Bruno Boldwick begitu sigap membawa putri semata wayangnya ke rumah sakit terdekat. Tuan Boldwick, aku mohon. Biarkan Steffi aku bawa pulang karena aku mendapat pesan dari Kuni kalau Steffi tidak perlu dibawa ke rumah sakit dan harus segera dibawa pulang secepatnya. Terang Sisel pada Bruno. Maaf Nona Sisel. Saya sangat mencemaskan putri saya. Biarkan dia ditangani oleh pihak rumah sakit. Setelah sembuh, silahkan jika Anda mau membawanya kembali. Ucap Bruno masih bersikap sopan pada Sisel. Bagaimana Bruno tidak bersikap sopan? Kedudukan antara dirinya dan Sisel bagai langit dan bumi. Apalagi sekarang saat mengetahui jika Sisel salah satu calon istri kepala keluarga Mirza, sehingga dia makin hormat dengan Sisel. Tuan Boldwick, berhenti mempersulitku. Jika tidak, aku akan menelpon Kuni dan menyuruhnya kemari. Jika itu terjadi, maka Anda harus menanggung resikonya sendiri. Ucap Sisel mencoba mengancam Boldwick. Bagaimana Sisel bisa sabar jika tugasnya membawa Steffi pulang selalu dihalangi oleh Boldwick? Apalagi tadi Kuni sudah berpesan jika semakin cepat Steffi pulang, maka dia bisa sembuh dengan cepat pula. Nona Sisel, aku mohon mengertilah. Steffi adalah anak satu-satunya bagiku. Jadi aku akan melakukan yang terbaik untuknya. Terang Boldwick lagi tetap bersikukuh. Mendengar penolakan lagi dan lagi, membuat Sisel sedikit frustasi. Apalagi sudah lebih dari 30 menit yang lalu tapi Boldwick masih tetap pada pendiriannya. Karena sudah frustasi, si selalu meraih handphonenya dan mencoba menghubungi Kuni. Setelah terangkat, si selalu menceritakan masalahnya jika dokter hanya menghadangnya sekali. Sedang ayah Steffi, Bruno Boldwick selalu menghadangnya berkali-kali dan tetap pada pendiriannya itu. Mendengar penjelasan Sisel, Kuni sedikit naik pitam. Dia tak menyangka jika Boldwick tidak mau bekerja sama dengannya. Dengar Sisel, kamu jangan panik. Mungkin sebentar lagi Mohan dan yang lainnya sampai. Jadi kamu bersabarlah sebentar. Terang Kuni lalu mematikan teleponnya. Bruno Boldwick, setelah ini, aku akan memberimu pelajaran. Gumam Kuni sambil memperlihatkan kemarahannya. Kuni marah karena Boldwick tidak bisa diajak kerja sama olehnya. Bab 41. Akhirnya Steffi sembuh. Setelah beberapa saat, akhirnya Mohan tiba.